Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas ya pada video kali ini di channel kita, yaitu kupas tuntas indikator kinerja dosen IKD. Kita mengacu pada regulasi terbaru di Permen 52 tahun 2025 dan Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Dan nanti juga kita akan berikan apa saja ya yang menjadi indikator kinerja dosen pada setiap JAFUN tujuan, jabatan fungsional tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa indikator kinerja dosen itu merupakan bagian dari pengelolaan kinerja dosen. Hal ini diterangkan di Permen ya, ini di Permen 52 ya tahun 2025 berdasarkan pasal 27 itu disebutkan bahwa pengelolaan kinerja dosen mencakup 3 komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk siklus kinerja yang berkelanjutan. Jadi yang pertama adalah penetapan IKD ya. Penetapan indikator kinerja dosen oleh Menteri ya, Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi untuk setiap jenjang jabatan akademik. Nah, mungkin nanti kita akan menunggu bagaimana penetapan IKD ya oleh Menteri Pendidikan Tinggi ya. Apakah nanti menggunakan Kepmen atau menggunakan peraturan atau regulasi yang lain. Kita akan tunggu. Terus yang kedua tentang pembinaan kinerja, proses pendampingan dan pengembangan kapasitas dosen ya secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan evaluasi. Ya, evaluasi capaian kinerja dosen. Ya, capaian indikator kinerja dosen pada setiap periode. Nah, siapa yang menetapkan indikator kinerja dosen? Ya, yang menetapkan nanti Menteri Pendidikan Tinggi. Ya. Jadi IKD ini merupakan indikator pemenuhan kinerja dosen untuk setiap jenjang jabatan akademik yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pembentukan karakter dosen. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita akan mengajukan promosi ya jabatan yang lebih tinggi, kita harus bisa ya memenuhi IKD. Demikian pula ketika kita sudah berada pada jabatan fungsional yang kita tuju, maka kita juga harus ya memenuhi selain BKD ya beban kinerja dosen, kita juga harus memenuhi IKD. Nah, ada juga ya tambahan IKD yang bisa dibuat ya oleh pemimpin perguruan tinggi. Jadi pemimpin perguruan tinggi bisa menambahkan indikator kinerja lainnya yang sesuai dengan kebutuhan institusi dan juga kekhasan program studi. Nah, yang berikutnya yang kita bahas adalah IKD itu sebagai syarat kenaikan jabatan akademik. Pemenuhan IKD ini menjadi syarat wajib dalam promosi dosen ke setiap jenjang jabatan akademik, dari lektor hingga profesor. Kita ketahui bahwa dalam persyaratan untuk mengajukan ke lektor, yaitu proporsi penelitiannya adalah minimal 35% dan syarat 1 publikasi. Yang publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4. Nah, ini juga harus memenuhi indikator kinerja pada jabatan lektor. Kemudian untuk persyaratan ya mengajukan kenaikan ke lektor kepala, proporsi penelitiannya adalah minimal 40% dan diperlukan syarat khusus yaitu 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi ya
minimal peringkat 2 ya sebagai penulis pertama dan juga sekaligus sebagai penulis korespondensi. Ya, atau pilihannya juga bisa ya untuk jurnal internasional bereputasi. Kemudian yang persyaratan ya untuk mengajukan kenaikan ke profesor ini proporsi penelitiannya adalah minimal 45% dan 2 syarat khusus untuk publikasi, kemudian pengalaman kerja 10 tahun ya, dan bergelar doktor ya, dokter terapan ya. Nah, kemudian untuk syarat yang lain terkait dengan IKD juga sama, jadi memenuhi ya, indikator kinerja dosen pada jabatan profesor. Nah, kita kalau secara khusus di sini ya untuk syarat promosi ke lektor yang memenuhi beban kerja dosen ya selama 4 semester ya 4 semester berturut-turut di PT yang sama dan memenuhi angka kredit lektor yang dibutuhkan ya dengan proporsi penelitian kalau lektor 35. Jadi lektor nanti bisa mengajukan ke lektor 200 ya, atau lektor 300 ya. Penuhi indikator kinerja dosen. Jadi memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik lektor. Syarat khusus yang minimal 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni yang berkualitas dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian. Sedangkan persyaratan untuk ini refreshing aja ya, kita ulangi lagi. Untuk kenaikan ke lektor kepala ya, beban kerja dosen terpenuhi sama 4 semester ya, memenuhi BKD ya, berturut-turut ya di PT yang sama, angka kredit penelitian minimal proporsi 40% dan memenuhi indikator kinerja dosen untuk lektor kepala dan 1 publikasi ilmiah berkualitas, ini minimal Sinta 2 sebagai penulis pertama dan korespondensi dan lulus uji kompetensi. Sedangkan syarat promosi ke profesor ya, itu gelar doktor, dokter terapan atau spesialis, pengalaman minimal 10 tahun, proporsi penelitian 45%, ada 2 publikasi ilmiah. Jadi syarat khusus yang pertama adalah dengan itu jurnal internasional bereputasi dengan minimal kuartil 2 dengan SCR minimal 0,25 ya. Ya, di atas 0,25 ya sebagai penulis pertama dan korespondensi. Sedangkan syarat khusus yang kedua bisa Sinta 1 atau bisa juga ya di jurnal internasional bereputasi yang minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 ya, sebagai penulis pertama. Nah, ini untuk syarat promosi ke profesor. Nah, Bapak Ibu sekalian, indikator kinerja dosen selain digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk promosi ke jenjang yang lebih tinggi, ya, atau loncat jabatan, ya, dan IKD juga sebagai syarat pembayaran tunjangan profesi. Persyaratan penerima tunjangan profesi tentu harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh saat berstatus dosen tetap. Meskipun ini persyaratan ini kalau kaitannya sama promosi hanya dibutuhkan untuk kenaikan ke profesor. Sedang kenaikan ke lektor dan lektor kepala tidak harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian tidak sedang diberhentikan ya, sementara dari jabatan dosen ya yang terdaftar sebagai dosen tetap ya dan memenuhi BKD. Nah, ini memenuhi BKD ya di selama ya 1 semester itu ya. Kemudian persyaratan pokoknya semuanya dipenuhi, baik harus ada ya kalau bukan struktural ya dia statusnya sebagai DS, maka harus ada semua komponennya ya. Ya, dharma pendidikan, ya, penelitian, pengabdian masyarakat penunjang, dengan beban kerja minimal 12 ya sampai 16 SKS. Ya beda kalau misalnya dia menjabat sebagai pejabat struktural ya. Hanya minimal dibebankan dengan 3 SKS ya. Pendidikan saja, tidak perlu penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, kemudian persyaratan yang lain adalah memenuhi indikator kinerja dosen IKD. Nah, di sini relevansinya dengan yang kita bahas ya, dengan indikator kinerja dosen harus terpenuhi di jabatan fungsional yang saat ini sedang dia
melaporkan ya kinerjanya. Nah, kemudian juga belum memasuki batas usia pensiun. Nah, kalau kita bagaimana konsekuensinya? Ya, jika IKD tidak terpenuhi, maka dosen yang tidak dapat memenuhi beban kerja ya dan juga indikator kinerja dosen akan dikenakan penghentian sementara terhadap tunjangan profesi dan juga tunjangan kehormatan hingga keduanya terpenuhi kembali. Di IKD tidak terpenuhi ya, dan terus sementara dihentikan ya, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, dan ketika memenuhi kembali IKD maka diaktifkan kembali tunjangannya. Ketentuan ini berlaku pada seluruh dosen tetap ya, termasuk profesor yang telah mendapatkan tunjangan kehormatan. Jadi ini urgensinya, pentingnya kita harus memenuhi ya selain BKD juga IKD. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pernah bahas ini, tapi kemarin mungkin hanya sekedar cuplikan saja, belum kita bahas ya secara lebih detail ya. Di sini IKD sesuai dengan jabung tujuan. Kita lihat untuk dharma pendidikan ya. Ini pilihan ya. Jadi tidak harus dua-duanya terpenuhi. Jadi bisa memilih antara pelaksanaan pengajaran ya, dan persiapan pengajaran dalam periode 1 tahun akademik. Atau ya pelaksanaan pembimbingan dan daring atau pengujian dalam menghasilkan laporan tugas akhir diploma, skripsi, tesis, laporan akhir studi profesi, dan disertasi yang berdampak pada pengembangan keilmuan ya sesuai bidangnya dalam periode 1 tahun akademik. Nanti periodenya 1 tahun akademik. Dua-duanya sama ya 1 tahun akademik. Nah, kalau asisten ahli ini IKD-nya untuk pendidikan mengimplementasikan minimal 1 metode pembelajaran kreatif berbasis student centered learning. Contoh PBL, project based, case study, dan lain-lain yang didampingi oleh dosen dengan jabatan di atasnya. Jadi kalau di atasnya berarti lektor atau lektor kepala dalam periode 1 tahun akademik. Nah, kemudian membantu mahasiswa dalam menghasilkan skripsi. Jadi ini hitungannya nanti 1 tahun. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, kalau BKD itu 1 semester semuanya harus terpenuhi ya. Dan ada kewajiban khusus. Kalau kewajiban khusus berarti tiap 3 tahun. Nah, ini kalau IKD 1 tahun. Ya 1 tahun. Ini misalnya pada 1 semester ini belum memenuhi, nanti pada semester berikutnya bisa memenuhi. Kalau kita akan melaporkan ya BKD dan juga sekaligus IKD ini akan diakomodir ya semuanya di dalam sistem. Nah, jadi yang menjadi kunci sebetulnya BKD dan juga IKD ini. Nah, kalau kita selain mengimplementasikan ya minimal satu metode pembelajaran, bisa juga dengan membantu mahasiswa dalam menghasilkan skripsi ya kita sebagai pembimbing. Nah, itu untuk yang asisten ahli. Kemudian untuk yang lektor dia mengimplementasikan minimal 2 metode pembelajaran kreatif. Kalau asisten ahli tadi 1, ya lektor sini 2 metode pembelajaran kreatif berbasis student centered learning. Contoh PBL, project based case study dalam periode 1 tahun akademik. Ya silahkan kita 1 semester misalkan 1 gitu, sehingga ada 2 mata kuliah yang kita menggunakan project based learning, bisa case study bisa. Nah, kemudian atau pilihannya ya membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi dan menguji skripsi dan garing atau tesis ya jika sudah bergelar doktor. Jadi kalau sudah bergelar doktor ditambahkan dengan tesis. Nah, di sini pembimbing dan juga sekaligus penguji, berarti ada SK pembimbing dan juga penguji. Dia dokter, dia yang tesis. Ini bisa sebagai pengganti yang lektor tadi. Ini juga dalam 1 tahun akademik. Nah, kemudian lektor kepala ya ini mulai mengembangkan, kalau tadi metode saja, saya ini mulai mengembangkan satu bahan ajar yang memiliki nilai kebaruhan dalam substansi atau metode di bahan ajar yang tertulis
bahan ajar tersebut tertulis dalam RPS, rencana pembelajaran semester, pada tingkat diploma, sarjana, dan magister. Bisa PBL, project based, atau case study. Bisa kita kembangkan modul pembelajaran. Ya. Di sini hanya satu mata kuliah atau satu bahan ajar. Nah, atau membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi dan garing atau tesis, ya. Bisa pilihan ini, skripsi dan atau tesis. Kalau tesis ini yang sudah sudah bergelar doktor dan melaksanakan pengujian skripsi. Ya, jadi membimbing skripsi dan juga sekaligus melaksanakan pengujian skripsi, dan jika sudah bergelar doktor dapat melaksanakan pengujian tesis. Nah, di sini untuk lektor kepala. Ya, untuk lektor kepala. Nah, kemudian untuk profesor, ya, untuk profesor merencanakan dan mengembangkan minimal satu bahan ajar yang memiliki nilai kebaruan secara substansi atau metode di jenjang diploma, ya, jenjang diploma atau sarjana dan pasca. Nah, di sini hampir sama ya antara lektor kepala dengan profesor. Ya, satu bahan ajar. Atau membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi, tesis, dan garing atau disertasi. Nah, ini tambahan ada disertasi. Kalau yang lektor kepala tidak ada, ya. Jadi kalau kita bisa sebagai pembimbing disertasi bisa dimasukkan ke sini. Dan melaksanakan pengujian skripsi, tesis, disertasi, dan garing atau profesi. Nah, itu yang terkait dengan IKD untuk Dharma Pendidikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan ke IKD Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi meskipun nama IKD-nya digabung, tapi nanti bisa dipilih salah satu. Ya, di sini ada yang kaitannya sama publikasi. Kemudian yang kedua ini kaitannya sama diseminasi. Ya. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, untuk yang berkaitan dengan nomor 1 ini, jadi jumlah hasil karya dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik dosen, serta berkontribusi bagi perkembangan perguruan tinggi atau masyarakat atau industri atau pemerintah dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk asisten ahli, jadi pilihannya di sini menghasilkan minimal satu artikel di jurnal internasional, dengan SCR 0,1. Ya, jurnal internasional bereputasi ini misalnya dengan SCR di atas 0,1. Atau impact factor di sini impact factor 0, mungkin 0,05 ini. Sebagai penulis pertama, ini cukup sebagai penulis pertama. Maka kita, kalau enggak kita mengacu aja ke SCR di sini 0,1 minimal ya, minimal 0,1. Atau menghasilkan satu karya seni yang diakui secara nasional, atau menghasilkan minimal satu publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4, sebagai penulis pertama, atau menghasilkan karya paten sederhana sebagai anggota investor. Jadi ini itu asisten ahli ya. Di sini dari 4 pilihan itu bisa yang Sinta 4 yang lebih realistis, karena dari sisi biaya juga lebih murah, effortnya juga akan lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang lektor ya, di sini juga ada pilihan semuanya ini atau ini, dia ada 4 pilihan, menghasilkan minimal 1 artikel di jurnal internasional bereputasi kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1 atau impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama, atau menghasilkan minimal 1 hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, atau menghasilkan minimal 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 4 sebagai penulis pertama, atau menghasilkan karya paten sederhana sebagai ketua investor. Kalau yang asinalis sebagai anggota. Nah, kalau kita lihat irisannya antara asinalis dengan lektor di sini ya hampir-hampir mirip. Untuk yang pertama juga sama ya, di jurnal internasional ini juga dengan SCR di atas
0,1 ya. Kemudian karya internasional, karya seni yang diakui secara nasional itu juga sama, ini di pilihannya yang lektor bisa secara internasional, ini minimal peringkat 4 juga sama sebagai penulis pertama. Nah, untuk yang lektor kepala sudah mulai lebih tinggi nih indikator kinerja dosennya, menghasilkan minimal 1 artikel di JIB kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 ya, di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,0 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Ini kan sebetulnya kaitannya sama dengan syarat khusus ke lektor kepala. Karena syarat khusus ke lektor kepala salah satu pilihannya kan ini. JIB minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2. Sama juga yang nomor 2. Menghasilkan minimal 1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, yang ketiga juga menghasilkan minimal 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi. Nah, di sini juga ini. Ya, ini juga menjadi menjadi syarat khusus ya. Kalau lektor kepala kan syarat khususnya minimal harus Sinta 2 sebagai penulis pertama. Jadi ketika kita sudah mengajukan ya, dalam proses pengajuan ke lektor kepala kita sudah memiliki syarat khusus untuk lektor kepala, ya berarti secara otomatis IKD-nya juga akan terpenuhi. Nah, lektor juga IKD-nya pasti akan terpenuhi. Ya. Sedangkan kalau untuk yang ke asisten ahli, nah asisten ahli ini karena ketika pengangkatan pertama di regulasi kan tidak ada penjelasan mengenai syarat khusus. Beda kalau pengangkatan pertama ke lektor. Nah, ini juga nanti diperlukan setelah mendapatkan asisten ahli, dia rekan-rekan semua yang asisten ahli harus berupaya untuk memenuhi indikator kinerja dosen ini. Khususnya mungkin berupaya untuk mencapai publikasi minimal ke Sinta 4. Nah, kemudian profesor yang menghasilkan minimal 1 publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 sebagai anggota. Nah, di sini saya juga tidak paham ini sebagai anggota. Padahal kalau di syarat khusus mestinya ini sebagai penulis pertama ya, sebagai penulis pertama ya, sekaligus sebagai penulis korespondensi, tapi di sini disebutkan sebagai anggota. Nah, nanti kita mungkin perlu melihat kalau sudah ada juknis ya mengenai KD ini. Atau menghasilkan minimal 1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional sebagai anggota. Nah, bisa jadi ini juga mengakomodir teman-teman yang profesor yang sudah mendapatkan profesor, kemudian dalam pelaporan ya setiap semester atau pada setiap tahun ya bisa tercapai ini sebagai anggota. Untuk menghasilkan minimal yang nomor 3, menghasilkan minimal 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1. Ini sebagai penulis pertama atau sekaligus sebagai penulis korespondensi. Atau yang keempat, menghasilkan karya paten sebagai ketua inventor atau menghasilkan karya paten yang diterapkan pada industri atau perusahaan nasional atau internasional. Nah, itu pilihannya. Jadi ada 5 pilihan untuk yang profesor. Jadi kalau sudah menjadi anggota ya di publikasi artikel di minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25 sebagai anggota, maka ya sudah terpenuhi IKD. Cuma nanti dalam periode waktu tertentu ini apakah IKD di sini yang khususnya untuk IKD yang terkait. Kalau IKD yang terkait dengan Dharma Pendidikan ini sudah ditentukan ya periode 1 tahun, tapi kalau ini masih belum kita ketahui dalam periode waktu tertentu ini apakah ya selama, kalau kewajiban khusus kan selama 3 tahun sekali. Kalau ini apakah selama setahun atau selama berapa, ini nanti kita akan lihat lagi. Tapi dalam proses untuk kenaikan promosi yang saat ini sedang berjalan, yaitu mengikuti yang sudah ada. Jadi diharapkan teman-teman semuanya yang akan mengajukan ke lektor kepala dan profesor itu akan terpenuhi secara otomatis indikator kinerja dosennya. Nah, kemudian untuk yang
hasil karya dosen berupa karya yang didiseminasikan atau rancangan dan karya teknologi atau karya seni atau karya sastra atau karya desain atau produk atau rumusan naskah kebijakan yang monumental atau hasil karya industri, hasil kerjasama industri atau buku referensi. Di sini bisa dimasukkan buku referensi atau monograf yang nilainya sama 40 AK kalau dalam pengajuan dalam nilai angka kreditnya, dan buku ajar ini juga bisa ini pilihan. Nah, sehingga di sini untuk yang asisten ahli ya bisa menghasilkan minimal satu publikasi artikel di proceeding internasional terindeks Scopus atau Web of Science sebagai penulis anggota. Nah, ini pilihan saja. Kalau sudah yang nomor 1 tadi sudah publikasi ya, jadi ini nggak perlu. Atau menghasilkan satu karya yang setara dengan kriteria penulisan karya ilmiah berupa working paper atau white paper atau policy paper atau policy brief atau karya intelektual yang direkognisi nasional sebagai penulis anggota. Nah, untuk lektor juga gitu ya, publikasi artikelnya di proceeding internasional terindeks Scopus atau Web of Science sebagai penulis pertama. Nah, ini sama juga ya, atau menghasilkan minimal satu karya yang setara dengan kriteria penulisan karya ilmiah berupa working paper atau white paper atau policy paper atau policy brief atau karya intelektual direkognisi nasional ya, yang bereputasi sebagai penulis, kalau tadi sebagai penulis anggota, ini sebagai penulis utama. Sedangkan untuk lektor kepala juga satu publikasi artikel di proceeding internasional terindeks SCR, dan Scopus atau SCR dan Web of Science sebagai penulis pertama. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lektor kepala menghasilkan minimal satu karya yang setara dengan kriteria penulisan karya ilmiah berupa working paper atau white paper atau policy paper atau policy brief atau karya kekayaan intelektual yang direkognisi internasional yang bereputasi. Kalau tadi direkognisi nasional untuk yang asisten ahli dan lektor, yang ini direkognisi internasional sebagai penulis anggota. Nah, kemudian untuk yang profesor menghasilkan publikasi buku. Nah, ini kalau buku referensi atau buku ajar minimal jumlah halaman 125 ya. Nah, ini masuknya di IKD Dharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi kalau kita misalnya tidak punya publikasi ya misalnya kita sudah berjalan ini ya IKD-nya bisa mengambil yang ini ya. Buku referensi atau monograf atau buku ajar yang beri ISBN ya minimal jumlah halaman 125. Atau yang tadi yang menghasilkan minimal satu karya yang setara dengan kriteria penulisan karya ilmiah yang setara ya working paper atau white paper atau policy brief yang direkognisi internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama. Ini sama dengan yang lektor kepala, tapi untuk yang profesor sebagai penulis pertama. Atau cukup kalau kita sudah punya buku ajar, maka buku ajar itu bisa menjadi IKD penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini atau yang ketiga di sini yang berkaitan dengan karya dosen yang diterapkan atau digunakan oleh PT, ya masyarakat, industri, atau pemerintah dengan menjunjung nilai integritas akademik dan kode etik dosen dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini kalau untuk asisten ahli melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM menjadi anggota yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas atau masyarakat provinsi atau industri atau perusahaan tertentu atau perusahaan daerah BUMN atau BUMD, UMD atau UMKM. Nah, sedangkan lektor ya melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi sebagai anggota. Ini asisten ahli dan lektor ini sebagai anggota yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas ya, masyarakat provinsi, industri atau perusahaan tertentu atau perusahaan daerah, BUMD atau UMKM. Nah, di sini bisa menggunakan misalnya dalam bentuk laporan ya, hasil laporan kegiatan. Nah, di sini juga sama ya. Jadi dalam periode waktu tertentu nanti kita akan lihat apakah
dalam prosesnya nanti kalau sudah jelas regulasinya, apakah ini nanti berlaku 1 tahun, ya, seperti yang Dharma Pendidikan tadi, atau kita juga menunggu dengan seperti untuk yang IKD Dharma Pendidikan yang lain dalam periode waktu tertentu ini hitungannya berapa tahun. Sedang lektor kepala ya melaksanakan kegiatan PKM menjadi anggota yang dipimpin oleh profesor yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat nasional, industri atau perusahaan nasional atau BUMN. Ini sudah skala nasional, kalau tadi skala provinsi. Ya. Dan ini sebagai anggota aja untuk yang lektor kepala, yang profesor tadi melaksanakan kegiatan PKM yang memberi dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini sebagai ketua. Nah, begitu Bapak Ibu saya ini, kalau ini kesimpulan, ya, ringkasan peran strategis dari KD sebagai penetapan kinerja, dasar standar kualitas dosen di setiap jenjang akademik, ya, dan juga sebagai syarat wajib promosi dari lektor hingga profesor, dan juga sebagai syarat untuk pembayaran tunjangan profesi nanti ke depannya penentu bagi kelayakan dan berlangsungan tunjangan profesi dosen dan juga tunjangan kehormatan. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan penjelasan mengenai indikator kinerja dosen bisa dipahami dengan baik. Dan semoga Bapak Ibu sekalian yang akan mengurus ya, kenaikan promosi ke lektor kepala dan profesor diberikan kemudahan dan lancar semua prosesnya ya sampai terbit Serpom ya, sertifikat kompetensi dan juga SK Javu. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, kita akan lanjutkan insya Allah dengan video berikutnya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju iman berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.